Halo, balik lagi nih di podcast kelas saham. Nah, kali ini aku mau membahas tentang kondisi IHSG yang beberapa minggu ini, atau lebih tepatnya hampir 1 bulan kalau nggak salah, itu mengalami penurunan yang cukup drastis lah dikatakan ya. Bahkan eh, turunnya itu dalam banget dari 6.000 sampai ke terakhir ini kalau nggak salah 3.800, 3.900-an sekian. Nah, yang mau aku bahas adalah kenapa kok terjadi panic selling. Nah, gitu kan? Pasti teman-teman yang mendengarkan podcast ini pasti juga merasakan bagaimana panic selling itu datang ke teman-teman. Yaitu tiba-tiba kok pengen jual saham nih, lagi kondisinya lagi gak bagus, mending aku jual aja. Nah, kondisi seperti itu adalah terjadi panic selling. Panic selling ini biasanya memberikan dampak ke beberapa harga saham atau hampir seluruhnya jika terjadi panic selling yang bersamaan. Seperti kondisinya nih, lagi di IHSG seperti ini, panic sellingnya terjadi di hampir semua saham, semua sektor kena. Nah, yang mau aku tanya ke teman-teman nih, teman-teman berinvestasi atau trading di pasar modal Indonesia itu memakai uang dingin atau uang panas nih, karena beda. Nah, uang panas itu biasanya uang yang memang bukan khusus untuk trading atau investasi. Bisa aja itu karena uang pinjaman, bisa atau uang belanja bulan ini di tradingan atau diinvestkan juga bisa, atau bahkan dana pendidikan anak untuk beberapa tahun ke depan dipakai untuk berinvestasi atau trading saham. Itu biasanya dinamakan uang panas. Karena kita mengharapkan uang itu tuh tidak mengalami kerugian sama sekali, dan bahkan kita ingin uang itu melipatkan kekayaan kita. Tapi jika uang panas tersebut dikelola atau diinvestasikan atau ditradingkan, maka psikologi yang teman-teman sorry psikologi teman-teman itu akan nggak bagus atau kacau lah, katakanlah seperti itu. Kenapa? Karena yang namanya berinvestasi dan juga trading itu diharapkan menggunakan uang dingin. Nah, uang dingin itu adalah uang yang khusus atau dianggarkan untuk trading atau investasi. Karena sebelum terjun di pasar modal, pasti teman-teman harus mengetahui ada yang namanya risiko di saham. Terlebih saham ini tuh bersifat high risk high return. Jadi jika teman-teman ingin mendapatkan keuntungan yang tinggi, nah di samping itu diikuti pula dengan risiko yang tinggi pula. Tidak ada yang namanya investasi itu risiko tuh nol, itu nggak ada. Pasti di setiap investasi itu pasti ada risikonya. Nah, tergantung nih teman-teman, apakah uang yang digunakan untuk trading atau investasi itu adalah uang dingin atau uang panas, karena berbeda nih sikapnya nanti. Nah, jika teman-teman memakai uang panas, itu ketika terjadi penurunan dan itu terjadi minus di portofolio teman-teman, pasti teman-teman akan panik, akan segera mengamankan uangnya. Untuk trading itu pasti mengamankan modalnya, itu pasti. Kenapa? Karena modal utama untuk trading itu adalah uh, modal itu sendiri. Jika terjadi penurunan itu harus di-cut, itulah trading. Tapi untuk investasi itu jangka waktunya itu sangat lama. Nah, jika tujuannya untuk investasi tapi kok terjadi hal seperti yang IHSG saat ini alami, tapi teman-teman kenapa kok panic selling gitu? Apakah uang yang teman-teman pakai itu benar-benar uang dingin atau uang panas? Karena kalau uang panas ya panik itu ya sangat wajar. Tapi jika yang uang gunakan itu adalah uang dingin, teman-teman pasti sudah menyadari risiko yang ada di saham. Dan justru teman-teman
sebagai investor, teman-teman sebagai investor nih pasti lebih tenang jika memakai uang dingin. Kenapa? Karena ya namanya investasi pasti ada untung dan ruginya. Terlebih nih jika investasi teman-teman itu di saham-saham yang bagus, berkapitalisasi besar, dan juga itu dikenal semua masyarakat, dan juga menurut teman-teman analisa fundamentalnya itu bagus, teman-teman tenang aja. Mau saham itu turun ya harusnya teman-teman tetap kalem, tetap santai, karena uang itu emang benar-benar khusus untuk investasi gitu. Kalau teman-teman nih pakai uang panas ya pasti udah panik, karena banyak terjadi kepanikan di ISG saat ini. Karena di samping adanya virus corona atau COVID-19 yang sekarang ada di Indonesia, juga dipengaruhi oleh kekhawatiran yaitu rupiah. Iya, rupiah pertama kali saya lihat itu di 14 ribuan sekian kalau nggak salah, atau bahkan di bawah 14 ribu kalau nggak salah. Tapi terakhir ini saya lihat itu di atas 6.500. Nah, dua hal itulah yang menyebabkan IHSG turun, atau ada potensi menyebabkan IHSG turun lebih lagi mungkin ya. Nah, untuk teman-teman nih yang investor, jika dana yang teman-teman pakai itu adalah dana dingin, teman-teman santai aja. Selama fundamentalnya perusahaan itu bagus ya udah hold aja. Atau nambah barang nih, tapi dalam kondisi seperti ini nggak bisa langsung satu tembak, harus dicicil. Kenapa kok dicicil? Karena yang namanya penurunan itu kita nggak tahu penurunan itu akan sampai di berapa. Nah, oleh karena itu tetap tenang, kalem, ya seperti biasanya lah. Seperti ya, wah enak nih dapat diskon lagi, harga saham bintang 5 tapi kok dijual kaki 5 nih, itu enak sekali, bisa teman-teman beli lagi dengan cara bertahap. Nah, buat teman-teman yang trading nih, modal utama itu yang paling penting, jangan dipaksain untuk bertrading, apalagi kondisi marketnya seperti ini, terlebih untuk pemula. Itu jangan dibaca dulu, perhatikan market dulu. Jika memang kondisinya udah kondusif untuk dilakukan trading, silakan trading. Tapi jika kondisinya belum, jangan dipaksain. Nanti yang ada bukan untung yang datang, tapi malah kerugian yang datang. Seperti itu. Oke? Sekian dulu podcast kali ini. Semoga teman-teman suka dan menambah ilmu teman-teman. Jika teman-teman suka, jangan lupa like video ini. Jangan lupa share juga ke teman-teman kalian untuk menambah informasi dan juga menyebarkan virus-virus investasi. Jangan virus corona aja yang nyebar nih, tapi virus investasi juga harus disebarkan. Itu. Oke, jangan lupa subscribe juga untuk mendapatkan notifikasi dari channel ini. Jika teman-teman ada yang berminat atau ingin membuka akun saham, saya bisa bantu nih teman-teman. Nanti linknya akan saya cantumkan di kolom deskripsi di bawah. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Bye bye.